Gara-gara ingin cepat terkenal dan viral, Ratu Entok, artis TikTok, akhirnya berurusan dengan hukum dan mungkin akan masuk penjara karena perbuatan bodohnya yang ingin dikenal orang karena perbuatannya penghinaan terhadap umat Kristen, akhirnya berurusan dengan polisi. Baru tahu rasa. Kau cukur, Kau cukur rambut kau. Kau cukur rambut kau. Sebelum diciduk, sebelum awor ali. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Setelah perbuatannya ini, langsung saja banyak ormas-ormas Kristen akhirnya melaporkan Ratu Entok ke kepolisian untuk ditindaklanjuti dan kalau bisa harus menjalani hukum dan masuk penjara. Apa yang terjadi bagi Ratu Entok? Kita lihat video berikut ini. Kalau memang kalian tersinggung, kalian anggap aku menista Tuhan kalian. Aku minta maaf. Maaf ya. Udah minta maaf. Entok sedih kali. Sedih kali. Merasa bersalah kali. Apa begini begitu? Rupanya minta maaf. Jadi aku sungkem sama mereka. Cukur. Cukur. Hoi, cukur hoi. Hoi, cukur. Jangan maju halhi kok omong, ya kan? Adal kita, adal ya bahwa kita ing, ing. Tengah makan sushi, tiba-tiba scroll TikTok, ngeliatlah si Ratu Entok. Kenapa tiba-tiba si Warwer satu ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu, kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh. Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent, nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Itulah namanya kadang kala ya influencer, terus konten kreator, kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam konten dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya, ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan. Aduh, makanya jangan sampai begitulah, itulah kan. Kecewa, miris juga ngelihatnya ya. Tapi tanpa harus membela diri lagi, karena apapun ceritanya, cuma satu aja pesan Ratu Entok untuk seluruh rakyat Indonesia. Entok pastikan dan Entok yakinkan dan semua melihat Entok dengan hati yang cinta dan kasihan nengok anak Entok gitu ya. Karena aku adalah seorang orang tua buat seorang putri yang masih kecil. Bukan bawa anak, tapi memang ini fakta. Kedua, Entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin Entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana Entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, Entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan Entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin. Karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Terima kasih.
Ya, bagi orang-orang yang merasa dirinya terkenal dan merasa dirinya sudah di atas angin, jangan coba-coba dengan sembrono, apalagi bermain-main dengan yang namanya penghinaan agama apapun. Karena itu akan menjadi berat dan repot akhirnya berurusan dengan hukum, berurusan dengan kepolisian. Nah, yang tadinya bebas bikin konten, sekarang baru tahu rasa. Nah, setelah dipakein baju kuning, baru mewek dan menangis minta-minta maaf. Nah, seharusnya Ratu Entok dan juga artis-artis lain, kalau memang tidak suka dengan golongan tertentu atau agama tertentu, jangan menghina. Jangan juga di depan publik berbuat sesuatu yang bisa dikatakan penistaan agama. Akhirnya baru tahu rasa. Berurusan dengan hukum, itu tidak bisa satu hari, karena memang orang yang sengaja mencoba untuk menghinakan atau berbuat dosa serta melanggar hukum itu harus mengalami ganjaran, paling tidak masuk penjara. Nah, ini peringatan bagi setiap orang-orang yang merasa dirinya sudah terkenal, banyak uang, dan mungkin merasa dirinya bisa menyogok polisi atau di kehakiman, di pengadilan. Inilah contohnya baru tahu rasa. Makanya jaga perbuatan, jaga sikap, jaga toleransi. Oke? Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Swangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Aryon Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya, kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Pihak kepolisian terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, Pak, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai, Bang, begitu dia. Ya itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini, potong rambut katanya. Emang cuma itu aja yang gondrong begitu? Nah, jadi jangan dia beralasan, saya searching di Google, laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching nggak itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang buat klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf. Malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini. Tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah, menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibir itu jelas.
Kau cukur, kau cukur rambut kau. Yang mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa. Dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah, kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Akhirnya setelah dilaporkan ke polisi, Ratu Entok pun minta maaf dan menyatakan permintaan maafnya di video TikTok. Dan sambil menangis terseduh-seduh agar orang-orang yang telah terlukai hati dan perasaannya lewat perbuatannya di video TikTok mau memaafkannya. Ya ampun. Nah, kalau kasus beginian sih biasanya ya di negara kita yang huru hara ini ya. Biasanya kasusnya yang beginian paling mentok nih ya Wak ya. Kemana lah aku duduknya? Paling mentok sih minta maaf Wak. Udah itu aja ujungnya. Gak akan adanya demo berjilid-jilid kalau masalah beginiannya sama kita ya kan. Cuman kayak gini loh Tok yang mau aku bilang. Ya Tok ya. Entok maksudku bukan itu. Jangan pula nanti kalian kira Wak Maritok sama dia. Orang dia laki juga nyapa rakunya itu. Masih mending merlaik kami kan. Bentar dulu ya Wak. Iya kan. Cuma gini loh Tok yang mau aku bilang. Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Kenapa setelah Anda yang mengakunya beragama, tapi malah menambah rasa kebencian, iri dengki, sirik, itulah malah menambah hal-hal buruk dalam dirimu gitu loh. Karena yang setauku ya, orang kalau beragama tuh ya tujuannya baik gitu loh. Ini kok makin aneh gitu, apa yang salah sama dirimu Wak? Coba koreksi dulu. Apa yang salah dalam dirimu dalam mempelajari agama yang kau yakini? Karena aku percaya apapun agamanya itu mengajarkan hal kebaikan. Belum lagi kami Kristen ini Wak. Bayangkanlah, udah ditampar pipi awak kiri, harus aku kasih lagi pipi kanan. Coba kayak mana rasanya kami mau mendendam sama kau. Karena apa-apa disuruh mengasihi. Cobalah, kasihanilah katanya gitu. Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu nggak akan kami belanya itu. Ya namanya Tuhan. Mana butuh dia pembelaan. Aduh, ada-ada aja kau Tok. Baiklah saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak saudara sudah menonton, dan kiranya video ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.